Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang beribadah bersama di gereja, baik yang beribadah di rumah. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan naikkan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang kekuatan Tuhan kepada kami. Kalau boleh kami ada Tuhan di bait-Mu, begitu juga bagi yang di rumah Tuhan. Kami boleh Tuhan mempersembahkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, seperti pujian kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu boleh memenuhi, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memenuhi ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Allahku, biar Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dan penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Sebab kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami.
kita dengarkan panggilannya sebab sangkakala telah berbunyi. Ada panggilan
Allah yang hidup. Anugerah yang besar ya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Biar melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, sanggup membangkitkan iman kami terhadap Engkau Tuhan, mampu menguatkan kami lagi Tuhan, untuk bisa melewati hari-hari kami ke depan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang akan bawa kami ke dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, karena sesungguhnya kuasa firman-Mu bekerja begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara dipersilakan duduk. Kita akan naikkan refnya. Saya undang hambanya Bu Maria Koswardi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Kristus, baik yang ada di sini di bait Allah, puji Tuhan ya. Demikian pun yang masih
tetap online di rumah. Tuhan menolong kita. Hari ini adalah hari yang ke-10 penantian Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Itu sudah berlalu 1990 tahun yang lalu. Dan gereja-gereja sudah mengikutinya. Kami juga di hari-hari lalu sebelum pandemi tentunya, saudara kita menantikannya 10 hari bukan? Tetapi sekarang tidak ada penantian itu. Hari ini, maksudnya peringatan bukan hari ini. Dulu di zaman Rasul di Yerusalem, di kamar loteng, Roh Kudus dicurahkan. Mengapa judul saya tidak hari Pantekosta? Karena bagi saya itu harus ada tiap hari, bukan sekali-sekali. Bukan harus menanti 10 hari. Roh Kudus sudah dicurahkan dari hari itu sampai hari ini. Yang penting kerinduan hati jiwa kita. Saat pujian dinaikkan, saudara bisa penuh Roh Kudus. Keluarga Kornelius saat firman Allah diberitakan, penuhi Roh Kudus. Tidak usah menunggu 10 hari. Dimanapun, di rumah, dimanapun. Kalau benar-benar hati kita haus, jiwa kita dahaga akan kebenaran dan hidup benar di hadapan Allah, kita perlu Roh Kudus. Dan kita bisa minta di mana saja. Ya, walaupun benar, alangkah indahnya 10 hari penantian mereka-mereka yang belum mendapat. Dan yang sudah punya pun harus selalu penuh. Baca saja Kisah Rasul. Rasul-rasul itu tidak hanya sekali di kamar Yerusalem lalu kemudian enggak doa-doa lagi, doa puasa, dan bagaimana saat-saat seperti itu Roh Kudus hadir memberikan perintah, memberikan apa saja kepada rasul-rasul. Demikian juga kita hari ini. Sebab itu judul saya tidak hari Pantekosta. Tetapi sesudah hari Pantekosta, apakah peristiwa sesudah saudara dipenuhi Roh Kudus? Apakah yang kita buat? Yang belum, mengapa tidak rindu? Ya, itu saja. Jadi Tuhan, kita sudah memperingati, bukan merayakan. Tidak ada perayaan, bukan merayakan. Benar, umat Israel begitu perayaan hari Paskah, tapi bagi orang percaya yang menerima Yesus adalah pencurahan Roh Kudus. Kita tidak merayakan, memperingati artinya mengingat hari-hari itu, dan sebagaimana biasa melakukannya di gereja-gereja, ya, masih ada hari-hari ini gereja-gereja. Tapi pertanyaannya, kita sudah memperingati hari kematian Yesus, ya, kemudian kebangkitan, kemudian kenaikannya ke surga. Apa maknanya buat kita? Firman Allah berkata, apakah di Roma dikatakan, apakah kita sudah mati? Karena kita tidak bisa bangkit kalau tidak mati bersama Kristus. Apakah kita sudah menyalibkan segala hawa nafsu keinginan kita, kata Rasul Paulus dalam Galatia? Karena kalau kita tidak mati tersalib dan mati bersama Kristus, kita tidak akan bisa bangkit. Bangkit. Dan sesudah bangkit, apakah yang Tuhan buat di surga? Selain dia bertugas mencurahkan rohnya ke dunia ini, ke umat-umatnya, dia berdoa syafaat tiap-tiap waktu. Tidak pernah berhenti untuk umat-umat yang dikasihi. Yesus tidak nganggur di surga. Dia memang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia bertelut, dia berdoa untuk kita semua agar kita tidak binasa. Tuhan sangat mengasihi. Tapi apa yang kita perbuat? Memperingati apa artinya? Itu sebabnya saya bawa. Ya. Mengapa? Karena saya bukan ingin cepat mati, saudara. Saya sudah tua, sudah harus melepaskan semua tugas-tugas saya, kemudian harus mencerahkannya kepada saudara yang muda-muda semua. Tiba waktunya nanti. Tadi firman pujian berkata apa? Yang terakhir saja. Apa guna Roh Kudus? Membebaskan kita dari apa? Dari apa? Jawab. Belenggu apa? Amin. Puji Tuhan. Saya ingin saudara tahu belenggu apa? Saudara dibelenggu enggak? Belenggu dosa.
Sebab firman Allah katakan seorang di dalam Kristus adalah kehidupan yang baru. Yang lama, hidup lama sudah kudu mati dan hidup baru. Baru bisa menjadi saksi. Baru bisa menjadi saksi. Biarpun penuh Roh Kudus, kalau tidak hidup lamanya masih duniawi, masih ke bawah-bawah, mana bisa jadi saksi. Firman Allah, ini firman Allah. Sebab itu saya bawa. Mari kita baca ayatnya. Kolose 4 pasal 2. Kolose pasal 4 ayat 2 maksud saya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita baca lagi Kisah Rasul 2 ayat 42. 1, 2, 3. Sesudah pencurahan Roh Kudus, yang kemudian menjadi rasul, pada waktu itu belum, mereka Petrus yang khotbah, tetapi semua mendukung, bukan. Lalu terjadilah kegerakan rohani yang luar biasa. Ribuan jiwa boleh dimenangkan, dan sesudah itu apa? Mereka berkumpul tiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tiap hari bertekun di rumah Allah, memecah roti, belajar firman Allah, dan berdoa. Terjadilah kebangunan rohani tiap-tiap. Mujizat terjadi, karunia-karunia ada. Bagaimana dengan gereja Tuhan hari ini? Kita pernah mengalami. Ya, tapi kemudian apa? Tadi kan jadikanku alatmu. Apa itu alat? Saksi. Apa itu saksi? Nah ini, kemana arah kita? Sesudah pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi bukan hanya menanti-nantikan lagi. Roh Kudus sudah ada. Sekarang pun dia hadir. Kalau saudara rindu, sekarang pun. Saat saya berbicara begini, saudara bisa penuh Roh Kudus. Bisa seperti Cornelius, di keluarga Cornelius. Kalau benar-benar hati kita begitu rindu untuk hidup ini benar berkenan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau memang itu ada di hati kita. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan. Saya berbicara seperti ini ya, karena memang ini penting. Penting sekali. Nanti saudara akan lihat bab mengapa. Semua itu, firman Allah nanti akan menjawab semuanya. Ya. Kenapa kita harus berjaga? Bertekun itu artinya tabah, tidak pernah goyah, itu artinya tekun. Enggak kegoyahin oleh apapun, tidak ada suasana, keadaan suka, duka, sakit, susah, bangkrut, apapun tetap doa, tidak pernah berhenti. Tidak pernah malas lalu, ngapain saya rajin-rajin doa, gening hidup gini-gini aja, gening saya nggak diberkati, dan semuanya. Tidak. Tekun terus aja. Itu namanya tabah. Dia terus, dia berdoa, bergumul di dalam doa terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah kecewa. Tak pernah kecewa, itu orang yang bertekun. Ya, dengan permohonannya. Belum dijawab aja, tante udah sekian. Saya berdoa, sedikit aja saya ngomong, untuk anak-anak dari usia mereka kecil. Saya tulis nama mereka, ke-7 anak itu saya doakan sampai hari ini dengan anak cucu dan saudara anak cucu saya. Tidak berhenti. Apapun terjadi, lihatlah, sepertinya gereja gak maju, sepertinya jiwa-jiwa hilang, sebagainya, tapi saya tetap berdoa. Sampai mendengar janji-janji Tuhan, sampai mendengar apa, walaupun belum melihat, tapi iman itu bukan melihat, pengharapan itu. Bagaikan sauh yang kelihatan kecil tapi kapal bisa berlabuh. Doa. Jangan banyak mama-mama doa-doa tapi maaf anak-anak saya belum saja tetet. Ya, saya nggak akan ngomong. Mengapa kita harus bersyukur? Ayatnya dulu saja. Filipi 4 ayat 6 sama 7. Kita baca lagi. 1, 2, 3.
Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, mengapa kita harus bersyukur? Ngomong aja minta apa sudah. Saya ngomong ya, kemarin kami saya berbicara dengan salah satu jemaat, dia sakit dan sedih sekali, dia nangis. Saya bilang, nggak apa-apa, cerita sama tante nggak apa-apa, saya akan menyimpan semua ya. Kalau tidak boleh diceritain sama orang lain, saya akan menyimpannya. Kalau saya harus membagi, saya bagikan. Tapi saya berkata, ceritakan semuanya di kaki Tuhan. Kalau apapun, sakit hati, kesal, apa doa, ceritain kalau duduk di kaki Tuhan. Ceritakan aja, apapun. Tuhan tuh mau ngedengerin, saudara. Aduh, Tuhan tuh Bapa yang baik, Allah Bapa yang baik. Ya, apalagi Tuhan Yesus yang sudah rela menyalibkan dirinya untuk kita. Dan Roh Kudus yang menolong kita ketika kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Itu sebabnya pentingnya ada Roh Kudus. Ceritakan semuanya, menangislah, menjeritlah di hadapan Tuhan, meratap semuanya. Dan selesai doa, damai sejahtera Allah yang melebihi akal itu akan hadir. Kita tidak khawatir lagi, kita punya pengharapan. Itu maksudnya. Ini sebab bukan hanya sekedar berdoa. Kenapa harus berjaga? Waspada. Waspada, kita harus waspada hari-hari ini. Waspada itu adalah, apakah kita ini sudah benar? Bagaimana keadaan saya hari ini? Ya. Iman saya, penurutan saya, bagaimana dengan keluargaku? Kalau seorang suami, istri, anak dan semuanya. Kalau seorang istri, keluarga kecil dulu, lalu bagaimana saudara bisa kalau tidak berdoa? Kalau doa sih doa, tapi mintanya apa? Biasanya ya, saya berharap tidak demikian dengan jemaat yang kukasihi. Tuhan berkati, lindungi, terus aja. Rumahku, usahaku, bukan tidak boleh. Tapi sebenarnya, carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau sudah hidup benar, firman Allah sudah patuhi, tidak usah khawatir. Firman Allah jaminan. Enggak doa juga, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi ini berdoa yang berbeda. Buat apa tiap hari jemaat awal mula-mula duduk di kaki Tuhan berdoa? Doain apa sih tiap hari? Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya, Ibu Gembala saudara, tidak bisa mengangkat tangan berdoa sendiri. Dan lalu terjadi mujizat dan semua. Musa harus ditopang oleh Harun dan Hur ketika peperangan terjadi. Sanggupkah Musa mengangkat tangan sendiri? Tidak. Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat di Kolose, doakanlah aku, apalagi kami, keluarga kami. Kami perlu dukungan doa, saudara. Tidak bisa. Seorang hamba Allah, Ariel Edwardson, datang dari negeri jauh. Saya lupa ya negerinya, sekarang saya udah rada ini. Dia datang ke sini, kebangunan rohani terjadi di Lapang Sidolik. Tahun 1970-an. Saya masih jemaat, datang ke sana. Orang lumpuh jalan, orang buta, melek, banyak yang disembuhkan. Apa yang dia katakan? Bukan saya, 1000 hamba Tuhan berdoa puasa mendukung hambanya. Sudah tahu? Jadi itulah ibadah pelayanan. Walaupun doa, tak sanggup kami. Jangan kira, ya ada banyak yang jelek dari kami juga. Sebab itu pelayan-pelayan ini semua harus didukung di dalam doa. Dan itu tugas seluruh jemaat, bukan hanya satu orang. Bagaimana? Inilah yang saya maksud. Berdoa dengan tekun. Saudara ingin pekerjaan Allah di sini maju? Dulu jiwa-jiwa
banyak anak sekolah minggu ratusan waktu saya masih melayani jadi guru. Remaja, kaum muda. Tapi lihat sekarang gereja Cigerele. Jari-jari menunjuk, mulut-mulut menghina, tapi tak masalah. Doa, saya percaya Allah akan memulihkannya satu hari. Amin. Doa, selagi masih ada nafas, berdoalah terus. Bantu kami. Dan waspada, adakah dosa? Adakah kesalahan? Waspada. Menjaga agar jangan jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, dosa, pelanggaran-pelanggaran. Itu waspada. Sebab kita hidup bukan di zaman yang mudah. Udah pandemi, udah sekarang Omikron sudah nggak ada, Covid sudah melandai. Datang hepatitis akut, walaupun hanya buat anak-anak katanya. Cacar monyet, iya. Baru ada di Amerika, mudah-mudahan nggak ke Indonesia. Saya hanya dengar di TV loh. Dan banyak lagi hal yang lain, saudara. Ya, hati-hati hidup sekarang. Bukan zaman dulu, bukan zaman Tuhan Yesus. Kenapa? Sekarang penyakit ini datang. Apakah dulu tidak ada? Ada. Saya pernah kasih lihat videonya ya. Kerangka itu di Paris, saudara. Ya, itu di Paris. Di Prancis waktu itu tahun 1800-an terjadi wabah. Sehingga mayat-mayat itu dikubur jadi satu, lalu kerangkanya mereka jadikan untuk apa namanya? Seperti kalau sekarang ya jadi keuntungan lah bagi mereka ya. Jadi apa sih namanya? Di orang-orang datang untuk melihat. Iyalah, pariwisata, orang-orang apalagi dari luar seperti kami dari Indonesia tentunya ingin tahu ya. Saya dibawa anak saya ke sana bukannya dikasih, bukannya nonton yang aneh-aneh yang kalau dibawa ke tempat kerangka, tapi saya bersyukur. Dulu belum ada apa? Belum ada radio, belum ada TV, apalagi canggih seperti sekarang. Ada itu. Kalau saya bilang HP saja ya, smartphone kah, tablet kah, apalagi saya yang HP. Di situ ada YouTube, bisa berita kemana-mana, ada apa lagi? Facebook, Google, dan semuanya. Sehingga berita itu bisa mendunia. Canggih luar biasa. Saya kalau ngomong sama anak saya di Ottawa, jauh di Kanada, hanya sebentar berapa menit sudah bisa video call. Bukan kayak sekarang. Jadi gak viral kan. Kalau di TV mah ya viral, orang apa juga. Bukan. Sekarang bukan seperti, dulu bukan seperti itu. 1800-an belum ada. TV ada tahun 1962. Radio sudah ada. Semuanya. Apakah saudara tahu semua penemuan dari mulai listrik, radio, telegram, pesawat adalah oleh orang-orang yang tekun. Tidak pernah putus asa ketika gagal. Sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali terus dicoba sampai akhirnya cereng. Apalagi kita mah bosan doa, malas gak dijawab-jawab. Ada yang seperti itu, yang saya dengar. Saya dengar sendiri, telinga saya dengar sendiri, tapi orangnya sudah tidak ada semua. Ngapain nanti rajin-rajin lah. Nah. Iya seperti itu. Mari kita baca 2 Timotius 3. Kita baca semua bersama-sama. Inilah yang kita harus tahu. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi kita hidup sekarang, ini adalah hari-hari terakhir ya saudaraku. Ini hari-hari terakhir, bukan hari sekarang saja, mulai dari awal saja. Kita ini hidup, terlebih kita sudah hampir, entahlah ya, saya tidak tahu berapa lama lagi Tuhan Yesus datang, tetapi kita hidup di zaman-zaman yang sudah berakhir. Dan Tuhan bilang ini benar-benar. Dulu juga ada, zaman dulu juga mutilasi yang mayat dipotong-potong. Itu zaman dulu udah ada seorang Lewi yang motong-motong istrinya dibagi 12. Ya, mungkin sudah baca. Kalau kayak ya nggak tahu saudara Mamurian nggak baca ya. Memotong-motong istrinya dibagi-bagi 12 karena istrinya diperkosa. Sekarang nggak sama? Ini orang beribadah, berarti orang Kristen ya. Tapi kalau yang di TV saya dengar bukan. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, bayi dibuang, anak bakar rumah orang tua hanya karena pengen beli HP gak dikasih. Ini di TV ya yang saya dengar. Saya percaya itu gak hoax. Lalu apalagi banyak sekali tiap hari ada berita kekasih dibunuh sama kekasih. Apalagi coba, cucu bunuh nenek karena minta uang jajan dan sebagainya, dan berita tiap hari itu terjadi. Tapi mereka bukan orang Kristen, tapi Tuhan bilang ini secara lahiriah mereka ibadah. Nah ini yang saudara harus perhatikan, secara lahiriah ke gereja. Itu sebabnya saya bawa ini saudara. Saya bilang udah dari zaman dulu ya, macam-macam terjadi. Ada banyak hal yang terjadi zaman dulu juga ada, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang mah ketahuan, viral, diberitain orang, segala juga kayaknya sedunia tahu. Ya, apapun peristiwa. Nah, mengapa kita harus berdoa sungguh-sungguh sebagai orang tua, sebagai siapapun saudara? Ayah, ibu, anak, cucu, nenek, semuanya. Semua pokoknya orang percaya. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang punya anak, bersungguh-sungguh doakan anak. Saudara, walaupun kita tidak tahu, saya juga tidak bilang anak saya semua lagi kecilnya baik, enggak. Saya nggak bilang begitu. Banyak anak hamba Tuhan. Ada satu keluarga, ayahnya luar biasa dipakai Tuhan. Membangun gereja 25. Yang terakhir luar biasa bagusnya, tapi kemudian dia meninggal. Lalu dia keluarga ini, ibu dengan anak diusir oleh jemaat karena anaknya, hanya karena kebut-kebutan dan mengalami masalah. Anak hamba Tuhan besar. Apakah kita tidak takut? Kalau saya sih merasa penting sekali. Setidaknya doa itu terus menjaga. Anak-anak saya pernah mengalami kecelakaan. Motor rusak, tapi dia tidak cecet, tidak ada yang lecet. Mobil tabrakan di tol. Saya nggak usah cerita yang mana. Tapi tidak ada luka di tubuh mereka. Kendaraannya boleh semua. Dengan apa jaga mereka? Doa, saudara, doa. Apalagi yang jauh. Kemarin Ottawa angin ribut, ratusan tiang listrik hancur, lampu mati 76 jam 55 menit kata Simer. Pohon-pohon ratusan roboh, tapi amin, mereka selamat, terlindungi. Rumah-rumah. Itu. Dengan apa? Doa. Doa saja. Doakan. Supaya hidup mereka berkenan di hati Tuhan.
Jaga, lindungi anakmu dengan doa. Bukan hanya dengan doa, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, lihat tiap hari apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu, apalagi mereka masih kecil. Jangan main smartphone, mata mereka rusak. Jangan mereka main game, banyak yang sakit jiwa. Di TV itu, ratusan di Bandung. Anak-anak yang main game. Ada yang mati karena main game, seharian gak makan gak apa. Apa yang sudah ajarkan? Saya bukan nggak boleh, jangan diajar, ya bukan. Perkara jasmani harus diajar tentunya, sekolah dan semua kepandaian. Tetapi hal-hal yang rohani jangan lupa. Ini saya percaya bahwa esok-esok anak-anak kita semua, maaf ya, yang sudah punya anak, baik, yang belum juga dengarkan ini supaya kelak engkau berumah tangga. Apa yang harus dibuat? Doa, berjaga, bersyukur. Apapun yang terjadi, karena kita bisa lari kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali hari ini, apalagi pagi hari ini, ya bersyukur. Tuhan itu luar biasa, menjagai, memberitahu. Iya, kadang kita masih sedang berlutut, sepertinya anakku mengalami apa, dan benar. Tuhan menolong kita. Ayat firman Allah berkata begini, mengapa anak-anak saudara dididik dengan hal-hal yang rohani? Baca saudara Alkitab, baik di Ulangan Bilangan dikatakan, ajarkan anakmu, ajarkan. Baca firman Allah bareng biarpun masih kecil, bahkan di dalam perut masih bayi pun ajarkan berdoa. Ayo nak, mari berdoa mau nenen. Apalagi sudah bisa mau duduk, ajar, sudah doa. Saya anak-anak dari kecil sudah dibawa doa. Dan ada di antara mereka mendapat karunia ketika kami akan dilantik menjadi hamba Allah. Kami tidak usul, kami tidak mau saya jadi ibu gembala. Tapi terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak usah saya ceritakan, kesesatan-kesesatan di Bandung Selatan. Dan di rumah kami ada sekolah minggu. Lalu suatu hari setelah anak-anakku mimpi mendapat dari Tuhan penglihatan. 2 anak dapat. 79 tahun 81 kami dipanggil untuk melayani, dan rumah ini menjadi bait Allah. Itulah karya Roh Kudus, saudara. Itu karya Roh Kudus. Tapi kemudian mengapa mundur? Pasti ada sebab, bukan? Dan saya harus tahu. Demikian juga dalam hidup kita keseharian, dalam hidup pribadi kita, dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Jangan nanti kecewa. Ya. Kita lihat dulu satu ayat. Amsal 17 ayat 6. Mari. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Jadi mahkota saya siapa? Anak cucu saya. Mereka adalah mahkota. Kalau mereka bagus, saya pakai mahkota. Orang-orang memuji. Oh, kamu mah ya. Ya, memang pernah saya juga dipuji karena anak-anak. Saya tidak akan mungkin pergi jauh kalau bukan karena anak yang sekarang ada di sana. Saya tidak akan mungkin. Saya tidak senang bepergian, saudara. Tapi karena harus, tidak dipaksa tapi harus. Anak saya yang S3 waktu itu harus sidang, dan beda ya di Belanda. Maka orang tua harus datang. Om nggak mau. Anak saya marah besar kalau saya tidak datang, kalau kami tidak bisa datang. Salah satu harus datang. Dan akhirnya dengan bagaimanapun saya tidak ingin pergi sendiri, tapi akhirnya saya pergi ke sana karena memang di sana sudah disiapkan segala-galanya. Sang pembimbing, dosen pembimbing itu pidato berbahasa Indonesia hanya untuk menghormati saya, ibu dari anak saya. Itu saudara, mahkota. Dihormati karena anak.
Ya, saya tidak akan mungkin melihat menara Eiffel begini di depan menara Eiffel. Tapi semua itu anugerah karena anak. Saya tidak mungkin pergi ke Filipina kalau tidak karena anak. Dan tidak mungkin baik pekerjaan Allah ini berdiri kalau bukan anak-anakku yang waktu kecil-kecil berdoa. Kerjaan Allah di tempat ini didoakan oleh anak-anak sekolah minggu, bukan orang tua. Mereka yang berdoa. Umur mereka baru 8-9 tahun. Mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Puji Tuhan. Walaupun sekarang saya mengakui kita memang sedang, tapi saya percaya satu hari janji Allah akan digenapi. Kalau kami semua, anak-anakku, saudara semua membantu, berdoa dengan tekun, berjaga dan bersyukur kepada Allah. Tidak marah, tidak kesal, tidak nyalahin orang lain, tidak apa-apa, tidak bersungut-sungut. Ya, Tuhan menolong. Mahkota. Didik anak kita dengan benar, bukan hanya mengajari hal-hal yang duniawi. Maaf, saya tidak berkata tidak boleh hiburan saya, tapi bijaksana mengatur semuanya. Mana yang terutama, mana yang kedua. Ya, jangan anak itu, maaf, ini yang saya sering baca dan lihat di video-video. Mama pegang HP, papa pegang HP, anak pegang HP, semua lagi makan. Lagi makan di meja makan. Anak kecil udah pintar main game. Dan orang tua sepertinya bangga. Itu dunia boleh, tapi kita no. Ya. Siapa itu? Yang, aduh, saya sekarang jadi sering lupa. Siapa? Yang chip yang tidak ada dua, yang menemukan chip. Aduh, saya lupa. Yang sedunia lah, dia kaya sekali sekarang. Itu orang Yahudi ya. Saya lupa sekali, saya tidak tulis, saya lupa. Dia yang menemukan chip yang buat di handphone, yang buat di pokoknya alat-alat canggih komputer dan semuanya. Dia yang menemukannya. Dia tidak membolehkan anaknya sebelum usia anaknya 14 tahun memegang HP. Dan tiap-tiap hari tidak boleh anaknya pegang HP, tapi ada jam-jam tertentu boleh. Itulah yang bagus. Dan apa yang harus, tapi kita lihat orang timur, orang Indonesia 2 tahun supaya anteng kasih HP. Supaya diam anak suruh main game. Yang saya lihat ibu-ibu seperti itu sekarang. Ibu-ibu. Sebab itu firman Allah katakan kalau anak-anak ini gak baik, ibulah yang mendapat malu. Ya. Karena mereka ingin tenang, mereka sendiri juga main HP. Ini di dunia loh. Kalau saya ke rumah sakit mana nunggu di Cicendo, biasa saya suka periksa mata. Di Cicendo kan duduk nunggu ya sebelum dipanggil nomor. Semua nggak ada yang ngobrol, semua gini. Paling saya sendiri aja, saya nggak pernah bawa HP keluar, kecuali HP kecil yang untuk ngasih tahu om. Yang besar saya nggak pernah bawa. Untuk kasih tahu om kalau saya terlambat atau apa. Tapi saya lihat semua, tidak terkecuali semua. Ini dunia kita hari ini. Ya, Tuhan menolong kita. Mari, saya hanya ingin menolong. Saya takut sekali saudara, kalau melihat anak-anak, apalagi anak sekolah minggu hari-hari ini, ya anak-anak kecil ini, bagaimana dididik orang tuanya, bagaimana guru-guru sekolah minggu harus mengajar mereka. Apakah mereka bisa dari kecil mulai bertobat dan lahir baru? Hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tidak bisa kita melayani hanya dengan kepandaian, dengan kefasihan lidah, tidak bisa. Dengan keindahan dari khotbah, hanya dengan urapan kuasa Roh. Bantu dalam doa, berdoalah kalau kami sedang membawa firman Allah, agar kuasa Allah hadir di dalam hidup saudara, agar benih-benih ini tidak dipatuk oleh burung-burung atau mati karena di tengah-tengah lalang dan di batu. Ya,
Tuhan menolong. 1 Raja-Raja 1 mungkin enggak ditulis ya, atau sudah ditulis. Saya akan membacanya. 1 Raja-Raja 1. Saudara, ini adalah anak Raja Daud. Daud yang berkenan di hati Allah. Daud yang sangat terkenal, yang sangat patuh pada Tuhan. Walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi dia harus menuai, bukan? 20 tahun dia harus menderita setelah dosanya dengan Batseba. Jangan kira saudara, dosa tidak harus dituai. Ya. Tetapi ini salah satu anaknya. Karena yang hanya ditulis ini saja. Saya akan membaca 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Selama hidupnya. Adonia, anaknya yang kemudian memberontak, ingin menjadi raja. Absalom memberontak sampai ayahnya harus pergi. Ya, Amon juga memperkosa adiknya. Kenapa? Anak Raja Daud, saudara. Makanya baca Alkitab itu benar-benar. Selidiki agar kita bercermin ke situ. Mengapa? Bukankah ayahnya begitu hebat? Tidak dididik dengan kebenaran. Salomo kemudian dididik. Ada ayat-ayat. Daud memberitahu kepada Salomo. Makanya Salomo berhasil. Walaupun Salomo juga gugur di hari-hari tua. Ya, Tuhan menolong kita. Saya bawa ini semua karena saya khawatir sekali. Takut benar-benar, apalagi kalau saudara lalai, tidak mendidik anak-anak tidak di sekolah mingguin dan sebagainya. Hanya diajarin gang dunia, saudara ajarin dengan hebatnya, sehingga anak ini memang lucu ya kalau masih kecil. Apalagi kalau anak kecil disuruh tiktokan, memang lucu. Tapi apa nanti hasilnya? Boleh ajar segala hal yang memang penting untuk hidup dunia dan masa depan, tapi juga teristimewa didik dengan kebenaran firman Allah supaya tidak kecewa. Ya, ini Samuel, nabi yang terkenal, tapi anak-anaknya. Mengapa Samuel pergi tiap hari, semuanya. Daud juga sama berperang dan entah istri-istri di rumah. Itu pertanyaannya. Tapi tidak saya mau menjawab karena firman Allah tidak menuliskan. Tapi ada orang tua yang berhasil. Ya, mari kita baca. Itu mungkin dipasang di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nenek Lois dan ibu Eunike berhasil mendidik Timotius menjadi hamba Allah. Amin. Itu kerinduan hati saya sebagai nenek, sebagai ibu, ya. Walaupun mereka tidak menjadi hamba-hamba Allah, tapi setiap mereka mencintai Tuhan firman-Nya, melayani, walaupun mungkin tidak usah jadi pendeta, saya tidak berharap seperti itu. Tapi mereka boleh menjadi saksi, memberitakan nama Yesus, itu saja harapan dan doa. Walaupun sampai hari ini saya belum berhasil. Saya tidak berkata saya sudah berhasil, tidak. Ya, nah, ini contoh. Mari. Timotius berhasil, masih muda Timotius waktu dia melayani. Ya, baru belasan tahun. Puji Tuhan menolong kita. Saudara kasih, kita hidup bukan di zaman yang enak. Kisah Rasul 20. Kita baca lagi ya. Saya ingin baca supaya saya tidak berharap ngantuk, tetapi lebih baik kita baca supaya sama-sama. Ya, saudara mendengar suara saudara sendiri. Seperti itu, saya ingin seperti itu. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 31. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Lalu Paulus yang luar biasa ini berkata, apalagi saya juga menasihati saudara. Ini nasihat ya, firman Allah hari ini. Berjaga-jagalah, waspadalah dalam hidup ini. Semua firman Allah yang ada dengan hari ini kiranya dapat saudara mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Sekarang sudah ada serigala-serigala. Sudah ada dan berkeliaran. Dan banyak orang Kristen terseret. Ajaran-ajarannya menyenangkan. Ya. Beberapa orang katanya ajaran palsu ada sekarang udah ya saudara lebih tahu dari saya mungkin ya, lebih canggih HP saudara juga di situ bisa baca macam-macam. Dari mana kita tahu? Berdoa. Saya bertanya kepada Tuhan, untuk orang ini, untuk hamba Tuhan ini, apakah mereka benar Tuhan? Apakah kebenaran ini benar? Ada yang ngelihat ini, ada yang ngelihat itu, ada yang besok bulan depan bakal kejadian ini dan. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu? Berjaga dan berdoa dan bersyukur. Ya, dia akan masuk ke sini. Iya, pasti. Itu mungkin. Sekarang mungkin belum ada atau sudah ada dulu lalu kemudian nggak ada. Iya, saudara mau apa? Kalau saudara tidak tahu yang benar, pasti ke bawah. Sebab pengajaran yang mereka bawa itu sangat enak sekali. Enak didengar telinga dan enak juga untuk mengerjakannya. Saya tidak akan memberi contoh. Mari. Ya, mengapa kita harus kembali kepada Roh Kudus? Karena peristiwa-peristiwa ini, karena zaman seperti ini, karena keadaan seperti ini semuanya. Seperti tadi ada serigala cuma apa? Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Baptisan Roh Kudus atau pencurahan adalah untuk memimpin saudara kepada segala kebenaran. Bukan untuk diberkati begini, bukan. Soal berkat mah nggak usah dengan Roh Kudus. Firman Allah saja saudara kerjakan. Sekali lagi saya katakan. Tapi dia akan membawa saudara kepada semua kebenaran. Sehingga kita mengerti. Kalau peristiwa-peristiwa masalah datang dalam hidup kita lihat firman Allah. Sehelai rambut tidak akan jatuh, Tuhan bilang. Tuhan menghitung. Tapi kenapa saya sakit? Kenapa saya begini? Kenapa? Ini kesusahan ya. Yang saya lihat. Baik hamba-hamba Tuhan, hari-hari ini saya dengar di sana, di sini, di sana. Saya sendiri juga kadang ngalamin, walaupun nggak sakit parah, tapi ada. Tapi apa sebab? Ada kesusahan datang, apa sebab? Kecelakaan dan sebagainya. Ini Roh Kudus yang akan menangis saudara. Ya. Kenapa usaha saya nggak maju? Tapi juga karena maju, tapi saudara tidak hati-hati, tidak waspada. Karena seringkali awal-awal, iblis selalu memberi dulu manis sebelum nanti pahit. Ya, iblis sudah campur tangan terus sekarang. Dia berusaha terus dengan segala cara, dengan serigala-serigala berwajah domba. Serigala ada bayangan iblis,
domba bayangan hamba, anak Tuhan. Cari jodoh hati-hati. Maaf ya, semua cari jodoh, mau pemuda mau pemudi. Berdoa. Jangan yang penting cinta, cantik. Amsal berkata apa? Kemolekan itu apa katanya? Palsu. Udah tua mah udah gelis juga nanti jelek aja. Ya, tampan, kaya, no. Cari yang berkenan di hati Allah, pasangan yang sepadan. Sama-sama jangan berkuk dengan orang yang tidak sama imannya. Hati-hati. Itu Korintus. Hati-hati, jangan jatuh cinta kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Apalagi tidak sama-sama imannya. Pengetahuan, pengertiannya, saudara akan susah hidup bersama. Komunikasi kita akan buruk. Percaya, saya sudah 62 tahun hidup berumah tangga. Pahit, manis, getir, suka, duka saya alami. Karena dulu saya bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Hanya cinta. Kasih, itulah yang terindah. Mengasihi, yang terindah. Buah roh, yang paling harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan satu hari berkata buat laki-laki, itulah tulang rusukmu. Dan engkau perempuan berkata, di situ engkau nanti masuk tah. Dirusuk dia. Iya. Engkau menjadi tulang rusuk dia. Saya mengalami itu dulu waktu masih banyak pemuda-pemudi, tetapi maaf, ada di antara mereka tidak mendengar suara Roh Tuhan dan menikah sampai hari ini. Kacau. Ya, bukan karena Tuhan tidak setuju, bukan. Tapi karena mereka salah sendiri. Kenapa memilih yang bukan Tuhan pilih? Kalau yang Tuhan pilih, pasti walaupun suka duka itu sudah dijodohkan Tuhan. Tidak selalu anak Tuhan itu. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melalukannya. Semuanya firman Allah, bukan hanya pendapat sendiri. Cinta itu hanya segini, balik bisa jadi benci. Cinta, hawa nafsu. Ya, karena kan ada eros, ada itu agape, cinta, kasih Yesus, kasih Allah. Tuhan menolong kita. Kita ingin benar, dia akan memberitakan hari esok. Iyalah begitu, baik jodoh, baik apapun. Bagaimana caranya? Dengarkan suara Roh Kudus. Bagaimana caranya? Hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih. Ya, bersyukur, berdoa. Apapun bawa, mau kerja, mau sekolah, ambil jurusan, mau dagang, mau apapun, berdoa lebih dulu, minta dulu pimpinan dari Tuhan, dari Roh Kudus, supaya saudara tidak kecewa. Saya melihat kekecewaan karena ngambil maunya sendiri, anak Tuhan, dan marahnya biasanya sama gereja. Sama aja marah sama Tuhan. Ya, hati-hati, waspada, berjaga, jangan sembarangan, jangan hanya rayuan gombal saudara terpikat. Tuhan menolong kita ya, banyak hal yang mungkin saya tidak bisa menguraikan semua, tapi hati-hati, waspada. Sekarang kita baca ayat terakhir saja, saya bawa ini saja satu, Ayub 34 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Orang tahu makanan enak bila mengecapnya, dan kata-kata bijak bila mendengar. Jadi apa maksudnya? Mana saudara tahu es krim itu enak? Mana saudara tahu? Apa sajalah ya, yang enak saya nggak tahu lagi, yang enak bagi saudara kan beda-beda. Kalau saudara enggak, maka bagaimana saudara tahu kebenaran firman Allah kalau tidak memakannya? Artinya mengerjakannya menjadi darah dan daging, menjadi kehidupan tiap-tiap hari. Baru saudara tahu bagaimana berdoa mendengar suara Tuhan kalau saudara tidak pernah memohon kepada Tuhan. Bagaimana saudara tahu penuh Roh Kudus kalau saudara tidak pernah rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Semuanya harus
dengan ketekunan, dengan artinya tambah tekun, tidak putus asa, terus dan sadar bahwa itu penting bagi kita. Sadar dengan keadaan, sadar bahwa saya harus begini, itu sadar artinya, bukan seenaknya aja hidup ini. Mana lebih banyak saudara cari hiburan atau duduk di kaki Tuhan? Saya rasa lebih banyak pergi hiburan, lebih banyak kerja. Hiburan ke mana-mana jauh, bisa piknik, bisa kemana berjam-jam. Doa bisa nggak 1 jam, kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Supaya engkau tidak terkena percobaan. Tuhan nggak minta banyak. Tapi bisakah kita mengatur waktu kita? Dagang bisa seharian dari pagi sampai malam buka toko saya. Di sini, ini dulu di bawah bekas toko. Tapi bisakah ada doa di gereja datang? Ada pecah roti atau gereja bisa datang. Adakah? Sekarang gereja kosong, tidak ada yang doa. Hanya ada bisa dihitung dengan jari karo hari Kamis. Ya, jemaat. Tuhan menolong. Saya bukan ini, tapi ini penting bagi saudara. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup bukan di zaman, dan besok bukan lebih baik. Lihat aja, minyak udah turun, sekarang naik lagi. Ini lagi, belum lagi daging sapi kena penyakit kuku dan mulut. Bukankah itu sampar di Mesir? Apalagi nanti, saya tidak tahu. Saya tidak akan bernubuat karena saya tidak bisa. Tetapi firman Allah, saudara selidiki, saudara baca, saudara renungkan, saudara pelajari. Kalau tidak ngerti, sekali lagi rendah hatilah. Datang ke sini boleh, kalau mau tante, tapi ke Bapak Yonatan, Samuel, dan semua mereka yang mengerti. Tuhan menolong ya. Sekali lagi, sampai di sini kita akan datang di kaki Tuhan. Zaman sekarang berjaga. Sudahkah saudara bertekun hari-hari ini? Berjagakah saudara? Bersyukurkah tiap hari? Masing-masing merenungkan firman Allah. Zaman sekarang bukan zaman yang mudah. Jangan bermegah kalau hari ini diberkati. Kita tidak tahu hari esok. Berjagalah.
Berdoalah dengan sungguh. Belajar mendengar suara Roh Kudus yang akan memberitahukan hari esok apa yang akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Belajar, merataplah di kaki Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan dapat memberitahukan apapun yang akan terjadi esok hari kepada kita masing-masing. Namun, kita harus bertekun di dalam doa, berjaga dan bersyukur. Tuhan menolong, saudara. Firman Allah kayaknya mendapat tempat di hati kita. Kita naikkan kembali pujian. Langit dan bumi akan lenyap Tuhan satu hari. Tetapi firman Allah dan orang yang tinggal dalam firman akan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kebenaran yang hanya yang dapat hamba memberitakan ini Tuhan boleh mendapat tempat di hati tanah-tanah yang baik yang akan menghasilkan buah-buah. Itulah doa dan harapan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih masih ada kesempatan buat kami beribadah di rumah Allah, bertatap muka ya Bapa. Biarlah kesempatan itu Tuhan buat seluruh jemaat menjadi kekuatan untuk mereka juga bertekun, bertabah ya Tuhan untuk terus berjuang Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Bapa. Engkau menolonglah dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Dialah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan semakin hidup, semakin menyala. Kami tidak mendukakan Roh Allah dengan kami tidak mau mendengarkan suara-Mu dan mematuhi firman-Mu. Sementara mereka yang masih belum mendapat, taruhkan kerinduan yang besar supaya di hari-hari esok Tuhan, di saat apapun anak-anak-Mu yang belum dibaptis Roh Kudus mendapat baptisan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi Bapa, kami menyerahkan seluruh kebenaran-kebenaran ini Tuhan untuk menjadi milik anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan supaya kebenaran firman Allah ini betul-betul menjadi perlindungan kami di hari-hari kami yang semakin jahat ini ya Bapa di surga. Kami tidak dapat menjaga diri kami sendiri, tapi kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, Engkaulah batu karang tempat kami berlindung ya Bapa. Gembala yang setia. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon. Beri kekuatan buat seluruh jemaat ya Tuhan, terlebih mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit dan semuanya. Tuhan jamah dan kuatkan mereka semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Bapak berkati tangan-tangan yang sebentar akan mempersembahkan korban. Tuhan, secawan air sejuk saja ada upah di dalamnya. Terlebih Tuhan persembahan-persembahan yang mereka berikan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberi persembahan, kita akan naikkan pujian urapan Allah.
hamba Allah. Ada sorak-sorak kemenangan tiap hari dari saudara. Tiap hari. Lepas dari segala belenggu-belenggu yang mengikat. Kesenangan-kesenangan dunia yang menyeret anak-anak Tuhan. Sehingga hari Minggu bukan lagi menjadi hari-hari ibadah. Ya, saya tidak mengecilkan yang ibadah online. Tapi sudah dibuka gereja, biarlah mari saudara yang di rumah berlarilah ke rumah Allah. Agar kita bisa berkumpul bersama-sama bergandengan tangan mendaki Bukit Sion. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran. Betapa ajaib kasih-Mu. Karya-Mu di Kalvari tak akan pernah kami lupakan. Tapi Tuhan, Kau sudah bangkit dari kubur dan naik ke surga dan Kau mencurahkan Roh-Mu ke bumi ini. Ajaib Tuhan. Tak mungkin kami pahami Tuhan. Kami manusia berdosa. Tapi oleh anugerah Allah yang luar biasa, kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi milik-Mu, kami boleh mengambil-Mu Bapa ya Aba. Terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berkati umat-umat-Mu yang dengan setia hadir. Biarlah kebenaran firman Allah tertanam di hati mereka, karena inilah yang terindah Tuhan. Firman-Mu menjadi perlindungan kami di tengah keadaan dunia yang semakin gelap-gelap oleh dosa dan segala kerusakan-kerusakan, terlebih lagi di hari-hari esok. Karena itulah firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa menolak, tapi kami dapat berdoa dengan tekun berjaga, dan kami boleh mengucap syukur tiap-tiap hari. Kami akan melihat betapa ajaib tangan-Mu menjaga melindungi kami. Terima kasih sekali lagi Bapak, baik yang di rumah, baik yang sekarang dari bait Allah. Tuhan juga akan menjaga melindungi perjalanan pulang dan hari-hari mereka tiap-tiap hari, dimanapun kapanpun Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, balaskan segala berkat Tuhan kepada tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih, bawalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, dan kasih sayang dari Yesus, persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, mengikat kita satu dengan yang lain mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.